cara dengan kekurangan, tapi Bapak Ibu akan diberkati. Sebab apa? Sebab saudara haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca kitab di dalam kitab ini sekolah minggu. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat 17. Kita baca silih berganti. Saya memulai ayat ke-8, ayat ke-9 Bapak dan Ibu, selanjutnya demikian. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 17. Saya mulai. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak bisa menajiskan dirinya. Maka Allah menurunkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjaga yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanania, Misael, dan Asaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Sesudah itu berikanlah para nabi dengan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang kekasih, di dalam ayat yang ke-8 itu merupakan salah satu permintaan Daniel kepada pemimpin pegawai istana, agar apa yang diputuskan oleh raja itu tidak dia lakukan, Daniel dan 3 temannya. Sebab Daniel berpendapat bahwa apa yang akan dilakukan tersebut merupakan sesuatu yang tidak tahu. Nah, di dalam ayat ini adalah merupakan salah satu tantangan dari Daniel
dan 3 temannya pada saat mereka dibuang ke Babel, walaupun mereka nanti itu sudah terpilih bersama-sama dengan pemuda-pemuda yang terpilih untuk menjadi pegawai istana. Jadi ada tantangan yang harus dihadapi oleh Daniel. Bukankah di dalam hidup kita selalu ada tantangan? Dan di dalam hidup kita selalu diperhadapkan kepada tantangan untuk mendapatkan sukses masa depan. Seperti dalam hidup kami sendiri, kebetulan hari Rabu tanggal 1 kemarin itu Bu Pairan pekerjaannya setiap hari bangun pagi. Jadi jam 4:30, jam 5 sudah bangun. Biasanya nyapu lebih dulu. Lalu di samping nyapu itu Bu Pairan ngenget ya, ngenget nasi biar hangat, lalu untuk sarapan. Lalu pada saat nyapu di depan, pas waktu itu 5:30, ada tetangga yang lewat. Biasanya tetangga itu atau ibu itu akan ke tempat suci. Lalu tahu Bu Pairan di depan nyapu-nyapu, lalu mendekati Bu Pairan, bicara. Jadi curhat tentang penyakitnya. Kebetulan penyakitnya sama dengan penyakit yang dia alami Bu Pairan. Lalu di dapur di sana ada nasi yang sedang dingin itu. Nggak tahu dalam pembicaraan itu lama sekali. Saya kurang tahu yang dibicarakan, tapi yang jelas yaitu tentang kondisi penyakit ibu itu. Pembicaraan itu lama sekali. Lama, benar, lama. Lalu saya melihat kompor. Nasi yang dingin itu makin lama, uap yang ada di atasnya itu makin banyak. Saya pikir ini menunjukkan air yang ada di dalam itu akan habis. Wah, ini gimana? Tapi Bu Pairan terus sibuk dengan tetangga tersebut. Akhirnya saya mematikan kompor itu. Dan memang lama Bu Pairan berbicara dengan tetangga tersebut, dengan ibu tersebut. Lalu setelah selesai bicara, Bu Pairan langsung lari-lari ke belakang, akan mematikan kompor itu. Gak tahu sudah saya matikan. Jadi ada tantangan untuk menyelesaikan pekerjaan pagi. Saudara yang kekasih, malam harinya itu jam 6 ada lagi seorang ibu yang datang, ketok-ketok pintu, lalu panggil Bu Pairan, sehingga Bu Pairan keluar, lalu duduk di kursi depan itu. Kebetulan ada kursi 2 itu, kecil itu. Sama ibu ini curhat kepada Bu Pairan lagi. Dia berkata kalau dia duduk itu kakinya di dengkul itu sakit. Itu bicara sampai lama, sampai tentang obat. Apakah Bu Pairan pernah mengalami itu? Saya dengar-dengar gitu, Bu Pairan pernah. Lalu obat apa yang digunakan oleh Bu Pairan agar sakit di kakinya itu menjadi sembuh? Dan Bu Pairan bercerita obatnya dan bilang masih ada obat itu. Malah vitaminnya juga ada waktu. Tapi pembicaraannya itu lama sekali. Jadi seperti ibu yang bicara pagi tadi,
Itu lama sekali. Jam 6 seperempat masih bicara. Saya tunggu. Di belakang di kompor itu sama, sedang masak nasi, nganget nasi untuk makan sorenya itu. Wah, ini sama pengalamannya seperti pagi tadi. Benar, itu sampai jam 7 itu masih bicara. Saya lihat juga nasi yang sedang diingat itu, wah, uapnya makin banyak. Ini nanti kalau nggak dimatikan kompornya akan gosong, lalu sangit biasanya tidak bisa dimakan. Ya, saya berpikir saya matikan lagi. Dan itu sampai jam 7 lebih pembicaraan Bu Pairan dengan tamu itu, tetangga itu. Lalu akhirnya selesai sama, yang dilakukan Bu Pairan sama. Dia terus lari ke belakang melihat kompornya, tapi sudah tahu kompor itu saya matikan. Jadi sebenarnya sore itu bisa bersama-sama menikmati nasi yang sudah diingat bersama-sama, terpaksa menunggu sampai waktunya. Jadi tantangan itu selalu ada. Saudara yang kekasih, pada saat saya belum ke Purwokerto, itu tahun 1986, saya masih di Salatiga. Di sana saya mencoba mengadakan penginjilan, merintis satu jemaat. Lalu ada satu daerah jauh dari tempat kami, kira-kira ada 10 kilo, namanya Baroan. Itu di daerah Suluh. Daerah Suluh itu pusat Islam. Hanya daerah Baroan itu yang tidak ada masjid. Nah, saya mulai di tempat itu dengan keluarga Katolik, suami istri. Nggak tahu saya dengan setia tekun itu melayani orang itu, akhirnya berkembang sampai ada 10 orang. Nah, pada saat saya melayani pekerjaan Tuhan itu saat-saat musim kemarau seperti ini, jadi nggak ada hujan. Memang kami melayani ya lancar, jalan-jalan mau ke desa itu lancar, bahkan banyak pohon-pohon seperti bambu. Lalu sudah sampai pada musim hujan, banyak hujan. Kalau saya melayani ke tempat itu mesti dengan Bu Pairan. Pada waktu musim kemarau tidak ada masalah, walaupun kegiatannya itu jam 5 sore, jadi bisa sampai jam 7 atau setengah 7. Jadi udah gelap, harus berjalan 10 kilo pulang. Tetapi tidak masalah pada musim kemarau itu. Dan saya sendiri belum tahu jalan yang dilalui, di mana ada bambu-bambu, ada pohon lain, itu terdiri dari tanah liat. Nggak tahu. Dan waktu musim hujan, kira-kira hujan 1 bulan gitu, saya mencoba terus melayani. Ya pertama kali, kedua kali nggak apa-apa, berangkat berjalan lancar, walaupun hujan, walaupun gerimis. Pulang juga demikian, nggak apa-apa. Tapi pada suatu saat tanah di mana kanan kiri itu ada pohon-pohon bambu, itu terdiri dari tanah liat. Sehingga waktu musim hujan tanah itu licin sekali. Nah, pada waktu saya melayani dengan Bu Pairan itu hanya gerimis berangkat itu. Tapi setelah melayani selesai, pulangnya juga hujan gerimis. Tapi sebelumnya itu sudah hujan.
jalan itu agak licin. Lalu saya pulang bersama dengan Bu Pairan saya boncengkan lewat di jalan di mana kiri jalan itu ada bambu-bambu. Memang tempat itu licin, jadi motor yang saya naiki Suzuki itu ya Pak, yang merah itu ya Pak, itu belok-belok karena jalannya licin. Lalu pada satu saat saya merasakan ada lubang gitu sehingga beloknya itu agak belok sekali. Saya berjalan terus dengan perasaan Bu Pairan itu masih bonceng. Ya tahu lama-lama gitu loh, kok ringan sekali. Agak jauh gitu. Loh, saya kira Bu Pairan sudah nggak ada. Nggak tahu pada saat ada lubang, lalu jalan agak belok, ya toh membelok cepat, itu Bu Pairan turun. Sehingga Bu Pairan turun di itu pohon bambu-bambu kanan kiri itu. Lalu saya masih terus, sehingga saya kembali lagi, ya toh, menjemput Bu Pairan. Saya lihat Bu Pairan jalan pelan-pelan. Ya, maaf ya, saya nggak tahu kalau ibu turun pada waktu ada lubang tadi. Ya akhirnya saya bonceng lagi lalu sampai ke rumah. Nah ini salah satu tantangan di tengah-tengah pelayanan pada saat saya melayani di sana. Jadi tantangan itu mesti ada dan tantangan itu harus ada. Di dalam ayat yang ke-8 ini, Daniel dan ketiga temannya yang akan dibuang ke Babel, walaupun mereka nanti akan menjadi pegawai raja di istana, itu Daniel juga menghadapi tantangan. Ayat yang ke-8 ini hanya salah satu tantangan. Sebenarnya ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Daniel dan 3 temannya. Yang pertama, mereka harus belajar agama dan tulisan-tulisan orang Kasdim. Lalu ada tantangan yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-8, Daniel dan teman-temannya makan makanan santapan raja dan anggur. Dan itu dilakukan selama 3 tahun. Lalu tantangan yang ketiga, itu Daniel dan 3 temannya namanya diganti menjadi nama dewa Allah lain, Allah. Tetapi pertanyaan kita, mengapa ayat yang ke-8 itu merupakan salah satu permintaan dari Daniel kepada pimpinan pegawai istana Raja Nebukadnezar. Untuk yang pertama dan kedua itu tidak. Saya berpikir untuk belajar agama dan bahasa dan tulisan tentang bahasa itu menurut Daniel dan 3 temannya tidak akan mempengaruhi keyakinan mereka, tidak akan mempengaruhi kepercayaan mereka pada Allah Israel. Lalu juga untuk tantangan yang ketiga, walaupun nama-namanya diganti dengan nama-nama dewa-dewa Baal atau dewa-dewa Allah lain, itu juga tidak akan mempengaruhi percayaan atau keyakinan Daniel dan 3 teman-teman untuk menjadi percaya dan meyakini Allah mereka, Allah orang-orang Babel, termasuk Raja Nebukadnezar. Saya pikir benar, saya di Banyumas mulai tahun 86 sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun lebih saya di Banyumas. Saya tahu bahasa Banyumas.
Jadi seperti kencot, amok, delosot, diumpani, minggat. Itu saya tahu. Tetapi saya untuk berbicara, menyusun kalimat, berbicara dengan orang lain untuk bahasa Banyumas itu enggak bisa. Jadi sebagian saya bisa dan beberapa bagian saya enggak bisa. Jadi menurut Daniel, belajar bahasa lalu literaturnya itu dia berpikir bisa. Dan tantangan itu tidak akan mempengaruhi keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Allah. Lalu untuk yang ketiga, mengapa Daniel juga tidak ingin untuk tidak melakukan? Sebab nama-nama yang digantikan oleh Daniel dan 3 temannya itu tidak berpengaruh kepada kepercayaan. Walaupun namanya diganti dengan nama dewa-dewa tersebut, kalau dia keyakinannya, kepercayaannya kuat terhadap Allah Israel, enggak apa-apa. Namanya disebut dengan nama dewa atau nama Baal atau nama Allah lain. Iya enggak? Dia kan sekarang ada yang pakai nama Edi, Rizky, ya, nama-nama yang Jawa itu enggak bisa digunakan. Padahal sebenarnya enggak tahu orang yang punya nama-nama itu pribadinya, perbuatannya tidak baik, enggak tahu. Tapi dengan tambah nama itu justru dia merasa enggak, ya kan? Namanya tambah. Lalu yang penting bagi mereka pribadi mereka tidak diubah dengan tambahan nama yang baru tersebut. Daniel juga berpendapat demikian. Oleh sebab itu tantangan yang harus dihadapi oleh Daniel dan 3 temannya, di mana tantangan itu akan mempengaruhi di dalam kepercayaannya. Dia berkata pribadinya tidak ingin ditahirkan oleh makan santapan raja dan anggur dari minuman raja tersebut. Saya berpikir iya, anggur itu bisa memabukkan, sehingga seorang laki-laki yang mabuk melihat wanita yang itu hitam, kulitnya putih, dia bisa berkata manis berkali-kali. Sebab apa? Sebab dia mabuk. Demikian pula bagi mereka yang mabuk, lihat uang kertas merah, iya, matanya akan melihat terus, dan dari mulutnya akan keluar kata-kata uang. Sebab jumlahnya, nilainya itu besar. Itu untuk anggur. Saya pikir memang akan mempengaruhi di dalam perjalanan. Apalagi untuk makanan. Jadi untuk makanan yang dianggap tidak tahir. Jadi makanan memang istana daging hewani. Kalau Mas Nanang bilang itu nikmat dan enak dan bisa cepat menggemukkan tubuh sehingga menarik. Tapi
bagi Daniel dan 3 temannya justru itu akan membuat dirinya itu walaupun dikatakan sehat tetapi tidak sehat. Sebab dalam daging menurut akal banyak lemak ya, banyak lemak. Ini seperti saya sakit jantung itu karena kolesterol ya, kolesterol. Jadi kelihatannya gemuk, kelihatannya seperti sehat, tapi nggak tahu di dalamnya itu ada. Tapi pemikiran Daniel adalah tidak tahir. Jadi dia tidak ingin melanggar hukum Torah. Dan yang kedua, melalui makanan dan minuman yang diberikan istana itu bisa membuat awal ketergantungan, pemberian dan kebaikan dari raja. Sehingga kalau diberi, menerima terus menerus, akhirnya ada istilah utang budi. Ada istilah utang budi. Sehingga karena utang budi, maka segala sesuatu yang diminta oleh orang yang memberi utang budi itu akan dilakukan. Ini bukan lisan menyembah berhala, pegawai istana menyembah berhala. Maka kalau raja dan pemimpin yang ada di atas meminta agar Daniel dan 3 temannya menyembah berhala, mungkin dengan istilah utang budi tersebut, Daniel dan 3 temannya bisa ikut menyembah berhala. Saudara tahu cerita pewayangan Baratayuda, seorang tokoh yang namanya Adipati Karno. Itu keluarga Pendawa, tapi mulai kecil dia hidup di Kurawa, makan segala suatu kebutuhan Kurawa yang menyiapkan. Padahal dia adalah keluarga Pandawa. Sehingga pada saat perang Baratayuda, dia tidak berpihak kepada Pandawa keluarganya, tapi dia berpihak kepada Kurawa. Sebab apa? Sebab ada istilah utang budi. Nah ini oleh sebab itu Daniel melakukan seperti ayat yang ke-8 agar dia tidak makan makanan yang tidak tahir dan diberi sayur diganti sayur dan air putih. Lalu apakah permintaan ini dikabulkan oleh pemimpin pegawai istana? Tidak, saudara-saudara. Walaupun bagi Daniel punya maksud baik untuk kesehatan dan untuk keadaan fisik dan untuk perkembangan pemikirannya, tetapi pegawai istana tersebut tidak mengizinkan. Sebab kalau dia mengizinkan, dia melanggar perintah raja dan akhirnya bisa dihukum. Hukumannya nggak ringan, bisa hukuman mati. Nah ini merupakan tantangan bagi Daniel. Tapi Daniel dan 3 temannya tidak putus asa. Walaupun pemimpin istana itu menolak, tidak melakukan, dia tetap mencoba mencari jalan, yaitu dia berbicara kepada penjenengan yang itu langsung memberikan makanan. Itu pegawai di bawah pegawai pemimpin istana yang ada. Dan setelah berbicara dengan
penjenang agar makanannya diganti sayur dan minumannya diganti air putih. Penjenang itu mencoba memperhatikan, dan Daniel menambahi, dia akan memberikan bukti dengan pencobaan 10 hari makan sayur dan minum air putih. Nanti coba dilihat dengan pencobaan itu apakah lebih tidak sehat atau tidak lebih gemuk dari pemuda-pemuda yang lain. Rupa-rupanya penjenang itu memperbolehkan lalu dicoba selama 10 hari. Setelah dicoba 10 hari, lalu penjenang mencoba membuktikan dan melihat justru Daniel dan ketiga temannya itu lebih sehat dari pemuda-pemuda lain, dan badannya lebih gemuk dari pemuda-pemuda lain. Lalu akhirnya penjenang memutuskan apa yang diminta oleh Daniel itu dilakukan. Dan ini berjalan sampai 3 tahun. Jadi di dalam menghadapi tantangan di sini tidak boleh putus asa. Perlu tenang, cerdik, coba mencari jalan lain. Siapa tahu Allah memberikan jalan. Jadi bagi Daniel untuk menghadapi tantangan yang ada, dia memakai cara hidup yang benar di hadapan Allah. Hidup yang tetap setia untuk melakukan hukum Allah. Sehingga dengan cara demikian, dengan cara hidup yang benar tersebut, maka tantangan itu bisa diatasi dan menang atas tantangan yang ada. Pertama, ketiga, tidak apa-apa. Tantangan yang kedua dapat mempengaruhi keyakinan dan kepercayaannya. Akhirnya dapat diatasi. Akhirnya dia menang. Dan setelah 3 tahun dibuktikan, waktu ketemu dengan raja, semua dipanggil. Itu Daniel dan 3 temannya didapatkan ya kepandaiannya, kecerdasannya, kesehatannya, kemampuan itu 10 kali lipat dengan pemuda-pemuda lain yang mereka hidup bersama-sama selama 3 tahun. Gimana? Luar biasa toh? Luar biasa. Tapi di dalam ayat 17 itu dikatakan demikian, pasal yang pertama. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Jadi apa yang dimiliki oleh Daniel dan ketiga temannya, baik kepandaian, baik pengetahuan, baik mengerti tentang mimpi dan mengerti tentang hal lain, itu bukan dari diri mereka sendiri, tetapi sebenarnya itu pemberian dari Allah. Bagi orang-orang percaya harus tahu, kalau bisa melakukan sesuatu itu yang aneh, itu perlu mengerti, bukan berasal dari diri sendiri, tapi berasal
dari Allah atau pembiayaan. Jadi nggak bisa sekarang berdoa menyembuhkan orang sakit. Lalu dengan pengalaman itu dia mulai menyombongkan dirinya. Dia mulai membusungkan dadanya. Aku bisa menyembuhkan orang sakit. Besok kalau berdoa lagi akan bisa menyembuhkan orang sakit. Besok kalau berdoa lagi akan bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak, kita perlu tahu bahwa kita bisa melakukan itu kalau Allah berkenan. Dan pribadi kita itu, hidup kita itu berkenan kepada Allah. Kalau Allah berkenan, maka akan dibantu. Kalau Allah belum berkenan, Allah belum bisa memakai. Jadi seperti pengurapan. Demikian pula kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada diri orang percaya itu tidak terus. Yaitu akan ada kalau Allah berkenan pada pribadi kita masing-masing. Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi kita itu juga demikian. Kalau Allah berkenan di dalam hidup, maka akan dilakukan karena apa? Karena pertolongan Allah. Jadi untuk bersaksi itu kita perlu hati. Yang terjadi perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita itu bukan dari diri kita, tapi dari Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh Daniel dalam menghadapi tantangan. Cara hidup yang benar di hadapan Allah. Setia mengikut hukum firman Tuhan sehingga dia menang terhadap tantangan tersebut. Bagaimana di dalam hidup kita? Apakah kita tidak pernah menghadapi tantangan? Apakah di dalam hidup kita berkali-kali dihadapkan kepada tantangan? Saya sendiri ditegur, makin tua, makin umurnya tambah, sakit penyakit makin senang, ya, sakit penyakit datang. Dan ekonomi seperti ini, situasi seperti ini, harga apa-apa naik, ya, itu merupakan tantangan dalam hidup. Tapi marilah kita sebagai orang percaya, kita akan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tetap hidup menurut hukum Tuhan, menghadapi tantangan yang ada. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan dapat mengatasi Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama.